Shalom adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan arahan daripada pemerintah dan moderamen kita, bahwa kita melaksanakan ibadah sekolah minggu di rumah-rumah kita masing-masing. Selamat hari Minggu buat kita semua. Dan hari ini kakak mencoba untuk bisa membagikan firman Tuhan yang menjadi bahan kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini walaupun kami tidak bisa bersama-sama berkumpul dengan adik-adik kami, tapi kami percaya roh kami disatukan oleh Tuhan. Melalui firman hari ini, urapi kami semua yang mendengarkannya, supaya kami boleh mendapatkan berkat dan boleh mendapatkan pengetahuan yang benar tentang apa yang Tuhan firmankan. Berkati juga hamba-Mu sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa memberitakan firman-Mu, urapi dengan suara hamba dan hati hamba supaya bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan buat adik-adik pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bahan kita hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Ya, semuanya buka Alkitabnya ya. Kakak akan bacakan Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Tetaplah kerjakan keselamatan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemampuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah, yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imammu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah untuk anak balita sama anak kecil. Tema kita adalah sampai tanggung ya. Tema kita adalah taat ya. Untuk yang remaja, letare itu bahannya. Oke. Taat itu dari huruf apa? Ya, T A A T. Taat artinya adalah patuh. Siapa di sini adik-adik yang taat pada peraturan? Iya, sudah belajar rambu-rambu ya. Ada tanda, kalau di jalanan ada lampu stop, ada tanda stop ya, hurufnya S. Terus di garis itu artinya dilarang berhenti. Ada P, boleh parkir. Kalau disilang seperti ini di garis tidak boleh parkir ya. Jadi di sini kita cerita tentang ketaatan, bagaimana kita harus taat kepada Tuhan. Nah, ada cerita. Nih, ceritanya dengarkan dulu ya, tentang persahabatan si katak dan seekor burung bangau. Ya, si katak dan burung bangau ini bersahabat sudah lama. Nah, karena musim kemarau, tempat mereka ini biasa bermain yaitu danau menjadi kering. Lalu kata bangau, "Hai katak, kita pindah saja tempat yang lain. Saya tahu ada tempat lagi yang lebih banyak airnya. Nanti di sini kita bisa mati," katanya gitu. "Ah, bagaimana aku bisa pergi ya? Aku kan tidak bisa berjalan jauh," kata si katak. "Tenang katak, kita kan berteman. Saya akan membawa kamu pergi ke tempat yang banyak airnya. Tapi satu syaratnya, kamu harus dengarkan apa perkataanku. Yang pertama, kamu harus berpegang kuat kepada ranting ini. Nanti saya akan pegang ranting ini sambil terbang. Dan kamu tidak boleh berbicara," kata si bangau kepada si katak. "Oh, baiklah kalau begitu," kata si katak. Akhirnya si bangau membawa terbang si katak. Si katak kan gak pernah pergi ke tempat yang tinggi, dan dia takjub melihat pemandangan yang begitu indah. Kemudian dia mau cerita sama si bangau. Bangau," katakan, "wah, jadi lepaslah dari mulutnya, karena dia harus menggigit ranting itu supaya kuat. Dah, lepaslah si katak dari ranting yang mengangkatnya, dan dia jatuh kesakitan. Nah, seperti itu namanya tidak taat. Padahal tadi si bangau sudah bilang bahwa
kamu harus jangan berbicara, tetap gigit ini ranting supaya kamu bisa tetap terbang bersama saya. Nah, seperti itulah adik-adik, kalau kita tidak taat sama peraturan, maka kita akan mendapatkan celaka. Kita tidak taat pada Tuhan, maka Tuhan akan marah kepada kita. Nah, seperti kondisi kita sekarang ini, kita disuruh tidak sekolah dulu, tapi belajar di rumah. Kita harus taat, kita betul-betul belajar. Yang sudah dikirimkan guru kita, mungkin tugas-tugasnya, silahkan dikerjakan. Nah, katanya jangan keluar-keluar, jangan pergi ke mall, jangan liburan, jangan kemana. Ikut seperti itu. Kalau orang tua kita ajak, jangan mama, jangan papa. Sekarang banyak virus, kita harus di rumah. Kita harus di rumah sambil berdoa. Cuci tangan yang bersih, jaga kebersihan, ya kan? Kalau baru siap dari luar, langsung bersihkan badannya, langsung mandi, ganti baju. Harus taat. Karena apa? Kalau kita tidak taat, kita bisa terkena penyakit, kita bisa sakit, ya kan? Nah, kalau kita taat kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita taat pada peraturan, kita taat pada orang tua, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, sesuai dengan firman Tuhan ini, katanya, tetaplah kerjakan keselamatanmu, karena Allah lah yang mengerjakan ke dalam kamu, baik kemauanmu maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Nah, kalau kita taat, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, Tuhan akan Tuhan akan senang. Nah, kakak yakin adik-adik kakak akan taat pada peraturan untuk tetap di rumah, bermain di rumah, belajar di rumah, baca firman Tuhan. Nah, ini kesempatannya kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita banyak baca firman, kita banyak belajar tentang kebenaran Tuhan, supaya hidup kita boleh diperbaharui. Oke, ya demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita walaupun kita berjauhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Walaupun singkat dan sederhana, tapi sungguh mengajarkan kami untuk kami bisa lebih taat kepada Tuhan. Ajarkan adik-adik kami Tuhan, walaupun masih kecil, dia boleh taat terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Bapa di surga, saat ini Kau izinkan sebuah penyakit virus yang boleh ada pada kami, yang boleh ada di sekitar kami. Mungkin kami tidak tahu siapa yang terkena Tuhan, tapi kami mau taat saja kepada apa yang sudah diperintahkan kepada kami, sehingga kami percaya Allah kami akan melindungi kami, akan memberkati kami, akan menjaga kami dan keluarga kami semuanya. Bapa di surga, kami berdoa buat orang tua adik-adik kami ini semua yang masih mencari nafkah, walaupun dalam kondisi seperti ini, tetap pelihara mereka, Bapak, jaga mereka, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, biarlah boleh menyelesaikan ini semua dengan baik. Para medis, Bapak, dan semua orang yang berada di baris depan untuk bisa menyelesaikannya, untuk bisa membantu Bapak memulihkan keadaan ini. Kami berdoa buat mereka, Bapak. Kami juga berdoa buat orang tua dari adik-adik kami ini yang sedang dalam pergumulannya. Bapak, mungkin mereka sedang dalam masalah keluarga sehingga berefek kepada adik-adik kami. Tetap pelihara keluarga ini Bapak, tetap jagai mereka, tetap perbaharui Bapak kehidupan keluarga rumah tangga mereka, agar anak-anak boleh bersukacita kembali Bapak, berkumpul bersama-sama dengan penuh sukacita, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, kami yakin badai ini akan berlalu. Karena itu tetaplah bersama dengan kami, bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan Bapa, semakin dikuatkan dan biarlah kami menjadi salur berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan berkati kami, tetap lindungi kami dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan memberkati.